diberikan perkerasan, dicor di aspal, dan jadilah seperti ini. Cantik sekali. Bahkan ada Grab di sini ya. Luar biasa. Rombongan besar ya. Truk-truk mengantar material. Karena IKN ini ada 9 wilayah perencanaan ya. Oke, saat ini saya berada di jalan yang berada di dekat Hunian Pekerja Konstruksi. Di video kali ini saya akan spill kondisi di sekitar Hunian Pekerja Konstruksi dan kawasan legislatif. Dimana kalau kita lihat banyak sekali mobil parkir di sini. Sebelah kanan kita itu Hunian Pekerja Konstruksi. Dan jalanan di kawasan HPK ini sudah mulai di aspal ya. Tidak menyangka dulu ini jalannya kecil, kemudian ditingkatkan, dicor, dan kemudian dibuatkan jalur pesepeda pejalan kaki di kanan dan kiri. Kemudian dipasang lampu jalan juga, dan ada tanaman-tanaman. Dan Hunian Pekerja Konstruksi ini merupakan tempat tinggal bagi para pekerja yang sedang bekerja di IKN. Nah, ini banyak sekali yang parkir ya. Sedang di aspal jalannya juga. Jadi dulu di zaman Bapak Jokowi ini masih berupa jalan hauling gitu ya. Berupa pasir dan batu, jalan perkerasan makadam. Kemudian di zaman Bapak Prabowo dilakukan peningkatan, dibuatlah jalur MUT, Multi Utility Tunnel, kemudian dicor, diaspal, dipasang lampu jalan, dibuat jalur pesepeda pejalan kaki, dan nanti ada tanamannya di kanan dan kiri. Itu sebagai bukti nyata Bapak Prabowo melanjutkan pembangunan IKN ini. Dan memang di sekitar sini akan ada banyak pembangunan oleh investor-investor juga. Di sebelah kiri ini banyak juga nanti dari Indonesia. Kalau di depan itu sudah mulai kelihatan ya. Nah, ini dia kawasan legislatif IKN. Lampunya menyala. Ya. Kemudian sudah kita lihat jalannya setelah diaspal, dibuatkan marka jalan, dicat. Mulai dicat ya di sebelah kiri kita. Luar biasa, perkembangannya cepat sekali dalam hitungan bulan ini ya. Banyak yang tidak tahu kalau Presiden Prabowo itu ternyata bekerja dalam senyap. Karena beliau sangat akrab dengan Bapak Jokowi, jadi didukunglah proyek IKN ini harus sampai tuntas. Sesuai janji beliau akan mempercepat IKN. Nah, ini jalannya sudah cantik sekali ya. Ini mirip dengan jalan Sumbu Barat, Sumbu Timur lampunya. Ini malam hari. Pukul 8 malam, tampak para pekerja masih terus lembur mengerjakan jalan dan proyek legislatif di depan kita. Nah, kemudian sudah ada marka di sebelah kiri ya, arah panah jalannya. Luar biasa, cantik sekali. Tidak menyangka jalan yang dulu konturnya naik turun, kemudian dilakukan penimbunan dan diberikan perkerasan, dicor di aspal, dan jadilah seperti ini. Cantik sekali. Dan
banyak yang tidak tahu ya bahwa di zaman Bapak Presiden Prabowo jalan yang dibangun itu lebih banyak daripada zaman Bapak Jokowi di IKN. Jadi banyak paket-paket pekerjaan yang dicanangkan oleh Bapak Jokowi dituntaskan dengan baik oleh Bapak Prabowo. Ini sebuah kerjasama yang baik antar estafet kepemimpinan dari presiden sebelumnya dengan presiden yang sekarang. Luar biasa cantik sekali IKN, dan ini masih wilayah kawasan inti pusat pemerintahan 1A IKN. Jadi ada wilayah perencanaan KIPP ada 3. Nah, kita kembali melihat ini gedung MPR RI. Sebelah MPR RI tadi, sebelah kiri itu adalah sidang paripurna. Kemudian ini DPD RI. Luar biasa sampai malam hari ya, dan tentunya sampai tengah malam ini terus dikebut proyek ini, baik pembangunan jalan sampai kepada gedung-gedungnya. Sebelah kanan HPK, Hunian Pekerja Konstruksi. Depan rusun TNI. Kalau lurus lagi ada Nusantara Superblok, membangun mall, apartemen, hotel, dan ada Sekolah Bina Bangsa School. Itu investor Balikpapan yang sudah seremonial groundbreaking. Sebelah kiri ini kita mengarah ke DPR RI dan sampai ke Istana Garuda tentunya. Sebelah kanan ini kita mengarah ke Rusun BIN dan Rusun Polri. Luar biasa. Jadi ini juga dulu jalannya kecil ya, kemudian dilebarkan, jurang-jurang ditimbun. Timbunannya kalau tidak salah 10-20 meter, dan dari jurang-jurang yang ditimbun menjadi jalan, jurang-jurang di sebelahnya itu akan menjadi embung karena dia jadi kontur tanahnya jadi lebih rendah dan jadi tempat pengaliran air. Jadi luar biasa sekali, baik itu dari konsultan perencana, dari arsitek sampai pelaksana di lapangan, ini sangat sempurna sekali. Nah, dulu tuh jalanannya sekecil ini, tapi dilebarkan sekarang ya 2 kali lipat dari ukuran ini. Nah, itu membutuhkan timbunan yang besar juga, bahkan juga banyak pembangunan jembatan. Luar biasa sekali. Rusun yang tadi kita lewatin di awal video. Nah, ini sampai malam bolak-balik ya, truk-truk besar, bahkan sampai bis juga lewat. Truk-truk molen banyak lewat mondar-mandir karena pengecoran yang bagus itu di malam hari, pengecoran dengan truk molen. Bahkan ada Grab di sini ya, luar biasa. Grab sudah masuk sampai sini, jaket Grab. Ini Hunian Pekerja Konstruksi di kanan. Nah, nanti di sebelah kanan kiri kita ini ada jalur pesepeda pedestrian. Luar biasa, memang jadi 2 kali lipat lebar jalan ini. Sebelah kanan tidak kelihatan ya, belum dicor, masih tanah itu, tapi nanti dilanjutkan pengecoran. Kita lewatin ini, dan di jurang-jurang ini juga timbunannya nggak main-main. Banyak juga jembatan-jembatan dibangun. Di area sini nanti bertahap ya, setelah
pengecoran, kemudian jalur sepeda pedestrian dibangun, nanti lampu jalan dipasang, nanti akan terang. Kalau sekarang memang masih gelap dan kita harus hati-hati dalam menyetir. Nah, ini rombongan besar ya, truk-truk mengantar material maupun tanah-tanah timbunan. Luar biasa sekali. Dan itu kita tadi start dari kanan ya, di kanan kita ini. Sedang dilakukan pengecoran. Jadi awal video saya start dari sebelah kanan tadi ya, titik 0 video saya tadi. Saya tidak bisa putar balik tadi karena sedang dilakukan pengecoran jalan. Jadi saya memutar untuk sampai ke titik ini. Dan di depan kita sebelah kiri itu Rusun BIN dan Rusun Polri. Sebelah kanan juga sedang dicor. Dan ini kita melewati jembatan. Ini dulu juga jurang yang sangat dalam, mungkin lebih dari 20 meter ada kali ya. Kemudian dibangunkan struktur jembatan, kemudian jalannya dilebarkan jadi seperti ini. Jadi walaupun kontur tanah IKN ini berliku-liku, kemudian perbukitan, jurang, ternyata itu tidak jadi masalah. Ternyata gampang sekali untuk melakukan cut and fill. Jadi seperti rata ya. Kalau kita lihat dari kita awal video, jalanan seperti rata, tapi sebenarnya itu kebanyakan adalah timbunan, karena kontur tanah IKN sekali lagi tidaklah rata. Ya, ini Rusun Polri sebelah kiri 4 tower, sebelah kanan Rusun BIN 3 tower. Dan ini kita mengarah ke jalan poros provinsi, mana jalan poros provinsi di masa yang akan datang itu akan hilang ya, karena kita akan melalui jalan-jalanan standar IKN seperti ini yang lengkap, jalur kabel sudah harus di bawah tanah, tidak seperti jalan poros yang kabelnya masih bergelantungan. Kalau sebelah kanan itu jalan poros yang mengarah ke jalan Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan Precinkor. Nah, ini jalan poros. Kalau kita belok kiri, ini kita akan mengarah ke wilayah IKN Barat, jadi ke Desa Bumi Harapan yang paling dekat. Dan perpotongan KIPP di jalan tadi, sehingga sebelah kanan kita ini bukan kawasan inti. Jadi sebelah kanan kita ini adalah IKN Barat. Kalau sebelah kiri kita ini adalah KIPP masih ya, kawasan inti pusat pemerintahan 1A. Dan ini sebagai bukti nyata ini masuk KIPP sebelah kiri, karena sebelah kiri ini sudah dibebaskan rumah-rumahnya dan dibangunlah kantor polisi Polresta Sus IKN. Sedangkan sebelah kanan ini tidak dibebaskan karena memang sudah di luar kawasan inti pusat pemerintahan. Tapi tidak jauh dari Polres IKN itu nanti akan ada perbatasan dengan IKN Barat. Jadi nanti di kiri maupun kanan jalan itu sudah di luar kawasan inti dan masuk wilayah IKN Barat. Karena IKN ini ada 9 wilayah perencanaan ya. Yang fokus utama dibangun saat ini adalah kawasan inti pusat pemerintahan KIPP.
Kemudian fokus kedua itu ada IKN Selatan, itu sudah ada pusat energi seperti PLTS yang akan diteruskan dari 50 MW akan ditambah jadi 100 MW. Kemudian fokus ketiga ada IKN Barat. IKN Barat ini seperti ini tampilannya, desa-desa yang sudah ada sejak lama sebelum adanya IKN, desa transmigrasi yang berbaur dengan masyarakat adat suku lokal yang ada di sini, suku Pasir. Dan apakah rumah-rumah seperti ini akan digusur? Nah, itu tidak ya, karena fokus utamanya di kawasan inti. Dan kalau di IKN Barat seperti ini, kiri dan kanan IKN Barat ini nanti mungkin akan ada penataan saja supaya tidak kumuh, agar tidak jomplang. Kalau kita lihat KIPP yang begitu megah, bangunan modern, futuristik, dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang istilahnya bangunan lama dan tata letak bangunannya itu semrawut, serta kabel-kabel di atas ini ya, yang tidak mencerminkan kota masa depan. Nah, itu nanti akan ditata. Contohnya seperti di Pasar Sepaku, itu sudah mengalami penataan jadi bersih, modern, futuristik, dan megah ya. Dan inilah gambaran IKN Barat yang berbatasan tadi dengan KIPP. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.